Ular naga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ular naga. Naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Menarik bagi kita, pada malam hari ini kita mempelajari si ular naga. Di sini disebut juga si ular tua. Kenapa disebut si ular tua? Karena ini adalah pengulangan cerita. Di dalam Wahyu 12, di Wahyu 12 ini adalah pengulangan cerita di Kejadian pasal 3. Perbandingannya adalah Kejadian pasal 3. Nanti kita akan lihat apa hubungannya. Kenapa dibilang si ular tua? Dapat menyatakan bahwa dia sudah lebih berpengalaman. Dapat dikatakan dia sudah lebih berpengetahuan untuk menyesatkan dunia. Karena apa? Berpengalaman, berpengetahuan. Karena pada saat dia masuk ke dunia ini, dia menipu manusia. Dapat dikatakan itu adalah ular muda. Namun sekarang sudah lebih berpengalaman untuk menjatuhkan umat manusia. Pertentangan besar di sorga. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Pertentangan besar di sorga. Ada dua oknum besar yang terjadi yang bertentangan, bergesekan. Yang satu disebut Mikael, yang satu disebut naga atau si ular tua tadi. Naga atau si ular tua tadi. Kita akan lihat siapa itu Mikael, siapa itu si naga atau si ular tua. Arti nama Mikael dalam bahasa Ibrani adalah Mika yang serupa. Maika atau yang serupa. Dan El adalah Tuhan. Jadi Mikael siapakah yang sama dengan Tuhan? Di dalam kitab Yosua 5:14 ayat 15. Jawabnya, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kalau di dalam Wahyu 12, tadi mengatakan bahwa Mikael, pemimpin bala tentara surga. Bala tentara surga yang sama bertemu dengan apa? Yosua di dalam Yosua 5 ayat 14 sampai Yosua 5 ayat 14 sampai 15. Jadi kita dapat melihat dalam satu sisi bahwa panglima bala tentara Tuhan itu atau Mikael itu sangat berkuasa. Kenapa yang berhadapan dengan Lucifer adalah Mikael? Maka kita akan tahu siapa panglima bala tentara Tuhan yang di dalam Yosua dan di kitab Wahyu pasal 12 yang disebut dengan Mikael. Dia adalah Yesus sendiri. Dia adalah Yesus sendiri. Dia adalah pemimpin para malaikat. Dia adalah orang ketiga. Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan di dalam ini bukan Wahyu 12, Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu
Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Wahyu 13 ayat 4. Kita dapat melihat bahwa di sini ada konsep yang ditekankan. Naga itu memberikan kuasa kepada binatang. Yang pertama, binatang yang keluar dari laut. Terus apa yang dikatakan? Binatang itu berkatakan apa? Binatang itu membawa orang menyembah kepada naga itu. Dan berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat dia. Jika Mikael artinya siapakah yang sama dengan Tuhan, maka binatang itu juga ingin sama dengan Tuhan dengan dia berkata, siapa yang dapat berperang dengan saya? Naga itu berkata, siapa yang dapat berperang dengan saya? Jadi dua posisi yang bertarung, yaitu Kristus dengan naga itu sendiri yang bertarung, dan pertarungannya pada saat itu di surga, pada saat di surga terjadi pertarungan antara naga dengan Kristus, mereka berperang bukan seperti yang kita pikirkan. Mereka berperang itu adalah untuk saling mencari pengaruh, siapa yang lebih berpengaruh. Siapa yang lebih berpengaruh? Lucifer dengan para malaikatnya atau apa? Atau Yesus atau Kristus. Siapa yang berpengaruh? Nah, Lucifer katakan, saya adalah apa? Saya adalah pemimpin malaikat juga. Kenapa saya tidak diberikan kesempatan sama seperti Kristus? Lucifer lupa bahwa dia adalah ciptaan, sedangkan Kristus adalah pencipta. Apa akibatnya? Dia marah. 2012 dia marah. Dia marah. Dia marah dan dia pergi memerangi keturunan perempuan itu. Menarik. Nanti akan dibahas lebih dalam. Dia berperang melalui keturunan perempuan itu dengan dua syarat yang memiliki ciri-ciri menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nanti kita akan lihat bagaimana itu berlanjut. Dari surga, Kristus telah menang. Mikael menang. Mikael menang. Kristus menang. Maka pertentangan besar itu dilanjutkan di bumi. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dengan geram yang dahsyat. Karena ia tahu pada waktunya, bahwa waktunya sudah singkat. Menarik. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Dalam kitab Wahyu tidak bisa ditekankan bahwa, ini karena hanya bicara tentang dilemparkan di bumi. Namun Wahyu 12 ayat 12 menceritakan, kita lihat di Wahyu 13 ada binatang yang keluar dari laut, ada yang binatang yang keluar dari bumi. Maka kita dapat melihat ini semua dalam pola pikir nubuat. Dalam pola pikir nubuatan dalam Wahyu 12 ayat 12. Di sorga bersuka cita, tapi terjadi pertentangan lagi di dunia kita. Terjadi lagi pertentangan lagi di dunia kita. Dimulai lagi peperangan itu di dunia kita. Apa yang terjadi? Peperangan yang besar di sorga dilanjutkan di dunia. Di Kejadian 12, 2 ayat 15 sampai 17, saya ulangi lagi ini ayat karena ini sangat penting. Orang jarang sekali membahas ayat ini, tapi sesungguhnya
Ini adalah sesuatu dasar yang sangat penting kita mengerti. Karena di dalam Alkitab ada dua definisi daripada dosa, yaitu satu, pelanggaran terhadap hukum Allah. Kedua adalah yang kamu tahu baik tidak kamu lakukan, tapi apa yang kamu tahu baik tapi tidak kamu lakukan, itu adalah apa? Dosa. Nah, kalau kita lihat dalam hukum ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden, lalu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini hukumnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua, all. Ini yang Tuhan telah firmankan. Semua boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kita harus lihat, ini adalah hukum yang Tuhan berikan di Taman Eden. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Ini bicara tentang jangan, dari sejak Taman Eden sudah ada yang dibatasi. Ada pembatasan bagi manusia itu sendiri. Tetap bebas memilih, tetapi ada yang dibatasi. Itu hukum hukum Allah itu telah diberikan sejak di Taman Eden. Ada yang jangan dan ada kata jangan dan ada yang kata boleh. Jadi prinsip ini harus kita pegang. Nah, kalau dilanggar, apa artinya? Dosa. Lihat di Kejadian 3 ayat 1. Hukum Allah bilang katakan jangan makan. Tuh hukum Allah katakan apa? Boleh makan semuanya, tapi satu itu jangan. Tapi kita lihat bagaimana setan menipu manusia. Adapun ular yang paling cerdik yang saya katakan di dalam Wahyu 12 adalah ular tua karena dia pintar, semakin pintar untuk menipu manusia, maka di Kejadian 3 ayat 1 dia sudah dikatakan ada pun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Ini adalah pemutarbalikan firman Tuhan. Lucifer menipu. Jadi, untuk meragukan firman Allah, untuk meragukan hukum Allah, hukum yang Allah berikan di Taman Eden, semua boleh dimakan kecuali ini, tapi setan memutarbalikan. Semua tidak boleh, tapi yang satu itu boleh. Pemutarbalikan firman Tuhan. Menarik. Seringkali kita mempelajari kitab Wahyu, mempergunakan cara setan, mencocok-cocokkan ayat, mencocok-cocokkan firman Tuhan dengan kondisi di sekitar kita. Contohnya yang paling mudah adalah, yang paling heboh pada saat ini adalah tanda di dahi dan tanda binatang di dahi dan di tangan. Dicocokkan dengan chip, padahal Yohanes tidak mengetahui tentang chip. Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 14 tidak bicara tentang chip.
Tidak ada satupun di ayat di Alkitab bicara tentang chip, tapi kita cocok-cocokkan. Yang benar adalah marilah kita menggali Alkitab dan biarlah dia berbicara untuk dirinya sendiri. Biarlah Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri. Mari kita membuka Alkitab kita untuk membahas kitab Wahyu. Kita buka dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan mendapati makna yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak mudah dilarikan dari makna yang sebenarnya. Setan saat ini memutarbalikkan. Semuanya diputarbalikkan menjadi chip, menjadi apa. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada Kristusnya. Kabaran yang kita harus sampaikan adalah bagaimana Kristus telah menang atas kuasa kegelapan dan kita diberikan untuk menjadi saksinya. Bukan bicara tentang chipnya. Dan pada saat kalau kita kabarkan chipnya, maka apa yang jadi? Setan senang. Setan berbahagia karena sudah dialihkan dari makna yang sesungguhnya. Bagaimana kita kalau kita mempelajari pengalaman orang Israel? Tuhan memberikan hari Sabat kepada orang Israel supaya mereka dapat hidup memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi dia buat Israel, setan membuat orang Israel itu memelihara Sabat sebagai penderitaan. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Segala upacara mereka itu hanya tradisi yang mereka lakukan. Setan putar balik semuanya. Sehingga mereka sering hilang. Dan akhirnya menolak Kristus. Mari kita melihat dari zaman Adam sampai saat ini. Setan sudah berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Allah memberi kepada kita sabat untuk kita pelihara, untuk kita nikmati memiliki hubungan dengan Allah. Menjadi tanda bahwa kita ini adalah kepemilikan Allah. Tapi itu telah dirusak, diputar balikan. Itulah kehebatan setan. Dan tanggung jawab kita memberitahukan itu. Dan pada saat kita ingat bahwa hukum Allah mengatakan kalau kita menyentuh itu kita akan mati. Apa yang terjadi? Setan lagi memutarbalikkan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setan berdusta tentang ini. Seperti kemarin-malam kita mempelajari Adam dan Hawa menyesal atas mengambil keputusan yang salah, mempercayai dusta setan, sehingga mereka melihat satu persatu kematian yang mereka lihat terjadi di hadapan mereka.
akibat ketidakpercayaan kepada Allah. Allah berfirman, jangan makan. Karena mereka tidak percaya, apa yang terjadi? Adam dan Hawa melihat satu persatu tanda-tanda kematian dan pada akhirnya melihat kematian anak mereka. Membuat hati mereka terluka, tersakiti. Seperti saya katakan memang kita tersakiti oleh kematian. Tapi yang paling berduka dan merasa bertanggung jawab adalah Adam dan Hawa. Pada saat melihat daun berguguran, pada saat melihat domba harus tersembelih, pada saat melihat anaknya Habel harus beristirahat, pada saat melihat Kain harus terusir, hati Adam dan Hawa terluka. Karena apa? Karena mereka tertipu. Karena mereka mengambil keputusan untuk tidak percaya. Tidak mau menurut apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi apa sih konfliknya itu? Apa yang sebenarnya membuat antara Kristus dan Lucifer terjadi konflik, terjadi pertentangan besar? Maka pertanyaannya itu adalah, siapakah yang kamu sembah? Ini menjadi dasar konflik di sorga dan berlanjut di dunia ini. Sejak dari surga, Lucifer ingin disembah. Dia ingin sama seperti Allah, dan itu yang disalurkan di dunia ini, sehingga dia mengatakan bahwa hukum Allah itu tidaklah sanggup dilakukan oleh para malaikat pada saat di surga. Dan di bumi ini oleh manusia sekalipun. Lucifer menuduh Allah tidaklah adil, tidaklah kasih. Hukumnya hanyalah sebuah beban bagi semua makhluk ciptaannya. Tapi sesungguhnya di balik setan menyerang hukum Allah, pertanyaan terbesar adalah apa yang menjadi konflik? Apakah hanya hukum Allah aja? Jawabannya, siapakah yang kamu sembah? Kita akan lihat historikal tindakan-tindakan setan yang ingin disembah. Di dalam Wahyu 13, saya mengulangi lagi, Wahyu 13:4 menyatakan, dan mereka menyembah naga itu. Di dalam satu ayat itu, dan mereka menyembah naga itu. Karena itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama dengan binatang ini, dan siapa yang dapat berperang melawan dia. Ini konflik ini sebenarnya bicara tentang apa? Siapa yang kamu sembah? Siapakah yang kamu sembah? Masalah sesungguhnya adalah siapa yang kamu sembah. Dalam Kejadian 3:45, kita akan lihat bagaimana di Kejadian 3:45 ini setan menawarkan. Saya ulangi lagi, Bo. Setan menawarkan, kamu akan menjadi sama seperti apa? Allah. Setan di sorga menyatakan diri bahwa dia sama seperti Allah. Dia sama dengan Kristus. Dia tidak sadar bahwa dia adalah ciptaan, Kristus adalah apa? Pencipta. Dia lupa itu.
Karena dia ingin disembah. Dia ingin sama seperti Kristus. Dia ingin disembah seperti Kristus disembah. Maka di dunia ini dia tawarkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Dan akibatnya kejatuhan manusia. Kita lihat di sini. Dan dapat kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 12 berkata, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Kembali diulangi apa? Menyembah. Tidak bilang menyembah kepada Allah, tapi dia menyembah yang lain. Dia berusaha membawa seluruh bumi ini menyembah kepadanya. Pertama dia naga itu disembah oleh orang yang mempercayai binatang itu, dan orang yang menyembah binatang itu akan menyembah naga itu, menyembah binatang itu juga. Dan di dalam Kejadian 11 ayat 4 mengatakan, kita lihat sejarah manusia dari kejadian. Marilah kita dirikan bagi kita. Niat di ayat ini luar biasa. Kita hitung berapa kali kata kita muncul. Marilah kita diri. Satu, kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. 4 kali dalam satu ayat saja menggunakan kata kita. Kalau kita flashback tadi ayat sebelumnya, dikatakan apa? Setan menawarkan kamu bisa sama menjadi apa? Allah. Pemberontakan pertama secara universal kepada Allah di Kejadian 11. Pada saat selesai air bah, manusia membangun. Tuhan katakan tidak ada air bah lagi. Manusia malah mau membuat menara Babel. Membuat menara. Makanya kita lihat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama. Cari nama bukan cari Tuhan. Seringkali dalam sebuah pelayanan, kita mencari nama, bukan cari Tuhan. Pada saat kita cari nama, dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan mencari nama bukan cari Tuhan, itu adalah dosa. Yang kita tinggikan adalah diri kita. Kita sama, memiliki sifat yang sama dengan Lucifer. Pada saat kita mengatakan kata kita, saya, hanya saya, maka kita sudah dirasuki oleh sifat yang sama dengan Lucifer. Menyetarakan diri kita dengan Tuhan. Karena saya, itu adalah sifat setan. Nah, kita lihat, itu masih di awal pemberontakan manusia. Kita akan lihat bagaimana pemberontakan berikutnya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura, wilayah Babel. Di Babel pertama ingin membuat menara yang tinggi sampai langit dan menyebutkan kita sampai 4 kali. Nah, kita dapat lihat pada saat ini kita semua dapat melihat bagaimana apa yang terjadi. Di Babel yang kedua, Nebukadnezar ingin membuat patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Menarik. Kenapa saya sangat menarik? Sebelumnya ada mimpi Raja Nebukadnezar. Ada bagian-bagiannya, ada yang emas,
Habis itu perak, ada tembaga dan besi. Ada bagian-bagiannya. Tapi Nebukadnezar bilang, no, saya harus membuat patung yang seluruhnya emas. Pelajaran tadi malam saya mengatakan apa? Di dalam dunia ini manusia itu ada apa? Batasannya. Nebukadnezar tidak suka dibatasi. Dia mau kerajaannya kekal. Dia mau kerajaannya selamanya. Dia menjadi raja selamanya. Apa artinya? Dia mau menyamai dengan apa? Yang maha tinggi. Apa yang terjadi? Dia membuat perintah. Apa perintahnya? Di dalam Daniel 3, 4 sampai 6. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruli kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kembali lagi kita lihat, kalau kita tadi lihat di Wahyu 12, 13 bicara tentang penyembahan, maka dari awal kita dapat lihat bahwa semua memang pada sejak manusia itu jatuh dalam dosa, ingin apa? Disembah. Setan sudah berhasil menyukseskan jangan Allah yang disembah. Walaupun saudara tidak sembah saya, tapi setidaknya tidak menyembah. Mulailah manusia itu apa? Seperti Raja Nebukadnezar. Dia ingin sembah. Dan menariknya, pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar terhadap Raja Sorga. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu kisahnya. Siapa yang hadir? Kristus itu sendiri yang hadir untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka bertetapan untuk menyembah. Dan puncak pemberontakan itu. Wahyu 13 ayat 8. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangannya ialah 666. Jadi apa arti 666? Jika kita lihat dari awal sampai akhir. Ini bicara bukan tentang chip. Ini bukan bicara tentang, oh, seperti A, B, C, bahkan sempat sampai dibuat film. Bukan seperti itu. Ini bicara tentang apa? Penyembahan. Bicara tentang penyembahan. Siapakah yang kamu sembah? Siapakah yang kamu sembah? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu ialah 666. Bilangan manusia yang ingin disembah. Bilangan yang mau memberontak kepada Raja Surga. Bilangan yang tidak menghormati hukum Allah. Bilangan
yang menentang kesaksian Kristus. Bilangan yang memiliki karakter yang sama dengan Lucifer, bilangan yang memiliki karakter yang sama dengan pemberontakan. Karena pemberontakan itu akan terjadi terakhir kalinya. Dan pemberontakan itu akan terjadi secara universal di ujung akhir dunia ini. Dan ini berhubungan dengan penyembahan dan hukum Allah. Jadi, kalau kita dapat lihat spesifik penyembahan dan hukum Allah. Wahyu 13 ayat 14 sampai 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Lihat perbandingannya dengan Daniel, sama bila tidak menyembah kepada patung. Ada patung, kedudukannya mempergunakan satu patung, bicara tentang patung, dan akibatnya bila tidak menyembah patung itu, maka akan apa? Dibinasakan. Dan ini bicara tentang penyembahan. Siapa yang kamu sembah? Jika jika di Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh untuk menyembah Allah walaupun dapur api adalah bagiannya, maka di masa akhir zaman, umat-umat yang setia kepada hukum-hukum Allah akan mengalami hal yang sama. Tapi apa pertanyaannya? Allah akan biarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Sebagaimana Sadrak dilepaskan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan, maka di akhir di akhir itu akan terjadi apa? Perlindungan daripada Allah. Karena apa? Orang yang setia dalam penyembahan. Orang yang setia untuk tetap menyembah Allah. Bukan menyembah pada binatang patung itu. Menarik. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap dan lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Menarik kepada kita semua, satu titik, satu iota dalam bahasa Ibrani itu sangat penting. Pada saat saya mempelajari bahasa Ibrani waktu kuliah di S1, maka saya salah salah taruh satu titik saja akan merubah sebuah kata. Satu eh, bukan satu kata, satu huruf dapat merubah satu huruf. Dan bayangkan dapat berubah satu huruf, misalnya jadi K, jadi S, karena salah menempatkan kata satu titik itu. Karena itu pentingnya titik itu di dalam bahasa Ibrani. Sehingga Yesus sendiri pun mengatakan tidak akan ditiadakan satu titik atau satu iota. Tidak ditiadakan dari hukum Taurat. Apa artinya? Hukum Allah tidak pernah akan berubah sampai apa? Langit runtuh.
Karena itu adalah hukum kekekalan. Karena itu adalah hukum Allah, karakter Allah. Dan kalau kita lihat, yang dari 10 hukum Allah, manakah yang paling diserang pada saat ini? Adalah hukum keempat. Kenapa? Karena ini adalah hukum penyembahan. Bila hukum keempat ini diganti, maka yang disembah bukan Allah lagi. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Yang menjadi pertentangan adalah bukan hanya sekedar bicara tentang hukum Allah, tapi siapa yang kamu sembah. Dan hukum keempat adalah hukum penyembahan. Dan pada saat itu diubah. Maka siapakah yang engkau sembah? Jika ke hukum keempat itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maka saya dapat katakan, ingatlah Sang Pencipta. Pada saat kita memelihara hukum keempat, hari Sabat, maka kita akan mengingat siapa pencipta kita. Maka kita menyadari siapa pencipta kita. Maka kita akan menyadari kita ciptaan dan Kristus adalah pencipta. Maka kita menyadari bahwa kita tanpa Kristus tidaklah berarti. Setan tidak ingin itu. Maka dia hapus hukum keempat. Dia ganti dengan hari-hari yang bermacam-macam di setiap denominasi. Dengan berbagai alasan. Yang penting jangan ingat hari Sabat. Kenapa? Karena itu bicara siapa penciptamu. Karena Lucifer tidak suka manusia ingat siapa mereka. Karena Lucifer sendiri pada saat memberontak di sorga, dia berpikir dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Sehingga dia layak untuk disembah. Sehingga dia berpikir kenapa dia tidak diikut sertakan dalam penciptaan. Padahal dia adalah ciptaan. Karena dia tidak ikut, dia marah, dia memberontak di surga. Dia bawa hal yang sama ke dunia ini. Pada Adam dan Hawa dikatakan, engkau sama seperti Allah. Dan itu terus diulangi dan diulangi sampai saat ini. Sehingga apa? Sehingga manusia lupa bahwa mereka adalah ciptaan dan siapa pencipta mereka. Namun hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, mengingatkan kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta kita. Inilah makanya hukum ini diserang. Hukum ini diganti dengan hari-hari yang lain. Untuk apa? Supaya kita lupa
siapa pencipta kita. Supaya kita dapat menanamkan dalam kehidupan kita sifat karakter iblis yang ingin disembah, bukan menyembah. Yang ingin berkuasa, bukan tunduk kepada Allah. Karena itu, pelajaran pada malam hari ini sangatlah penting bagi kita semua. Supaya kita menyingkirkan karakter iblis yang ada di dalam kehidupan kita yang sedang ditanam dengan kesombongan, rasa sama dengan Allah, merasa diri lebih baik dari orang lain. Allah ingin kita memperbaiki kehidupan kita, memiliki karakter Kristus hari demi hari, sehingga kita tidak mudah ditipu seperti pendahulu kita Adam dan Hawa. Dan walaupun kita jatuh, marilah kita datang. Datang kepada Kristus. Dia ada untuk kita, untuk menolong kita, supaya kita dapat menang. Dan pada hari ketujuh, kita dapat bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Amin.